kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold atau XAUUSD. Lalu kita juga akan membahas mengenai DXY ya, dan kita juga mau sedikit bahas mengenai news untuk minggu depan ya. Lalu untuk yang pertama ini kita mau bahas dulu mengenai XAUUSD di time frame yang lebih besar, yaitu pada time frame weekly. Ya, jadi ini kalau kalian masih ingat untuk video yang weekly kemarin itu kita masih ada tarik Fibo ya dari level harga 1810 ya atau 1810 ke 2148 gitu teman-teman. Ya, di spike teratasnya dia. Nah, ini kalau kalian masih ingat ya, untuk saat ini pun kalau kita perhatikan untuk gold ya masih tertahan di area support mingguan, yaitu di kurang lebih di level harga 2019 gitu teman-teman, secara technically gitu. Nah kemudian kalau kalian lihat lagi, memang kalau dari data inflasi ya untuk USD ini sendiri yang di report minggu kemarin ya, kita cek dulu di sini, dan juga data tenaga kerja ya, data tenaga kerja yang cukup bagus ya. Nah, ini memperlihatkan bahwa sebenarnya data inflasi dari gold ini dari si DXY ini atau USD itu terpantau ada kenaikan gitu dari CPI-nya gitu teman-teman. Terus jobless claim-nya juga bagus, dan yang membuat gold volatile lagi adalah konflik di negara timur ya. Itu benar-benar membuat kalau si harga gold ini ya memiliki tingkat volatilitas yang cukup tinggi gitu. Nah, ini kalau kita lihat lagi nih yang terbaru untuk saat ini, yang terbaru itu kalau kita perhatikan ya di geopolitik ya, di sini ada pesawat AS dan Inggris bombardir Houthi hampir di seluruh Yaman gitu. Jadi kalau kita lihat memang yang terlibat ke dalam perang lagi ada Amerika Serikatnya teman-teman gitu. Dan saat ini perangnya pun dia bersekutu dengan Inggris gitu. Oke, jadi apa sih dampaknya nanti? Nah, kalau kita lihat dari dampaknya, memang akan berdampak lagi ke bagian gold ini. Jadi itu teman-teman, gold masih ada potensi untuk bullish kembali ya, karena akan terjadi kemungkinan besar potensi ya, ini baru potensi ya, tapi kita lihat nanti hari Senin itu ada panic buying lagi ya. Untuk si gold ini sendiri apakah akan gap up ya, who's know gitu, belum ada yang tahu gitu, tapi let's see aja gitu teman-teman. Nah, untuk saat ini ya resisten, untuk kalau kita lihat di weekly, resistennya itu ada di 2069 ya untuk resisten weekly di sini. Lalu kalau untuk bagian opennya ya untuk monthly ya, kalau kita mau lihat di monthly, nah untuk open monthly itu kan di 2062 ya kan. Nah kemarin dia sempat reject di harga open di 2060 sampai 2062, kemudian turun ke 2049 teman-teman ya gitu. Jadi 2060 itu sampai 62 masih jadi resisten untuk weekly-nya, weekly candle. Tapi kalau berdasarkan Fibo itu ada di 2069.13 gitu teman-teman. Lalu kalau untuk support ya, support weekly itu di 2019. Oke, itu ya. Lalu kalau kita masuk lagi ke daily-nya, nah untuk candle daily itu masih bullish ya dari tanggal 11 ya, ini bullish, ini juga tanggal 12 juga bullish ya. Jadi di close secara bullish, dan dia berhasil closing di atas 2045 teman-teman untuk candle daily-nya. Yang artinya dia closing tepat di atas harga atau swing high ya yang kemarin gitu. Nah kemudian kalau kita perhatikan lagi dari segi pergerakan untuk lower time frame ya, seperti 4 jam ya, kita coba cek 4 jam. Nah ini nanti DXY akan kita bahas juga. Nah kita bahas dulu nih 4 jam. Nah untuk 4 jam ini kalau kita perhatikan itu juga ya dia tertahan di level harga Fibo 61.8 dan 50, itu kurang lebih di 2059 dan 2050 teman-teman. Nah Fibo ini kita tarik dari mana? Kita tarik dari sini ya, dari 2087 ya sampai 2013, karena kan dia berada dalam channeling downtrend
teman-teman di sini. Nah, channeling downtrend, dan untuk saat ini ya di hari Jumat yaitu berhasil close di atas channeling downtrendnya. Artinya sini ada candle breakout dari si gold ini sendiri, teman-teman. Nah, kita perhatikan nih ya, kalau dari areanya ya kemarin itu dia retrace juga di area pivot level ya, pivot level R2 yaitu di 62 ya, di 2060. Nah, kemudian untuk saat ini dia bertutup di atas R1-nya untuk R1-nya untuk pivot level yaitu di level harga 2044. Artinya secara pergerakan untuk gold ini ya masih bullish ya. Kalau kita lihat di high time frame seperti daily juga sebenarnya ya, di dalam daily time frame ini untuk gold masih bullish ya, kecuali dia bisa break ke bawah 2040 ya, itu baru bullish, baru bearish gitu teman-teman. Tapi selama dia bertahan di atas 2040 ya, ini kalau kita perhatikan ini masih bullish move untuk gold itu sendiri. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi untuk 4 jamnya di sini. Untuk 4 jam sendiri karena dia sudah break dia dari channeling harga downtrendnya, ini kan downtrend ya, berarti kita perlu ngukur penurunannya gitu, penurunan dari tren yang terbaru. Tren terbaru di mana? Tren terbaru itu di sini ya, dari 2013 sampai 2060 gitu. Yang ini ya tren barunya dia. Nah, kita perlu ukur dulu nih. Kalau kita ukur, kita perlu tarik Fibo ya. Berarti Fibonya itu kita tarik baru lagi dari 2013 ya ke 2062. Nah, ke 2062. Nah, di sini kita akan ketemu di area level harga 2038 sampai 2032. Ini adalah area yang kita bisa jadikan sebagai patokan untuk masuk buy juga. Itu kenapa? Karena ini adalah area golden ratio untuk si gold ini sendiri. Ya, karena kan ini dia masuk ke dalam masa transisi tren gitu. Berarti 38 sampai 32 ini jadi buy zone kita juga yang perlu kita perhatikan ya. Jadi selama dia bertahan di atas 30 ya, level 30 itu dia masih akan potensi lanjut naik dan potensi untuk retest kembali ke 2070 sampai 2090 kembali. Itu untuk gold itu sendiri, teman-teman. Oke, 2090 di sini. Atau paling dekatnya ya, kalau kita ngomongin paling dekatnya itu ada di level harga ya, di sini itu di 2077 sampai 2080-an gitu ya, di sini. Oke, di sini ya. Nah, ini kalau kita perhatikan misalkan dia masih bertahan di atas 2030 ya, 2030 ke atas gold bullish dan 2030 ke bawah gold itu bearish gitu secara pergerakan untuk 4 hours-nya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Kita mau lihat dulu nih kalau dari volume. Karena memang volume ini harus ditarik dari ujung ke ujung, kita ngambil satu tren aja ya. Jadi satu tren ini kita ambil, kita pakai volume profile. Oke, sampai sini. Nah, kita akan lihat bahwa di area ini ya, di atas 2030 ya, untuk volumenya itu condong untuk buyer gitu. Nah, ini juga kalau kita lihat POC atau point of controlnya ya, di sini ya di 2000 kurang lebih sebentar, di 2035 untuk POC-nya gitu. POC 2035 artinya selama di atas 2030 ya, buyernya itu masih upside gitu, atau pergerakan gold masih naik. Di bawah 2030 volumenya ini kan udah nggak ada nih, udah mulai mengecil ya, atau tepatnya di bawah 2025 pas di Fibo 76.40 gitu. Ini last defense untuk buyer ya. Jadi di bawah ini maka gold itu dipastikan untuk melanjutkan penurunannya ke bawah, itu bisa ke 2000 ya sampai 1990 kembali gitu ya. Jadi gitu. Pokoknya last defense untuk si buyer itu ada di 2025 last hope-nya. Nih, jadi defense pertama dia itu ada di 38 sampai 30, terakhir di 25 gitu teman-teman. Di bawah 25 dia akan lanjut turun sampai ke 2000 ya, targetnya dan 1990 gitu. Oke, 2000 itu pas di Fibo. Kalau kita lihat nih Fibo 127.2 ya.
kemudian ada lagi di 161.8 yaitu di 1983, tapi kita ambil dulu yang 1990 nya gitu. Oke, itu untuk gold ya. Secara pergerakan dia masih bullish ya, baik itu high time frame ya maupun low time frame. Di sini dia juga mencerminkan bullish kembali gitu. Oke, lanjut lagi, kita mau bahas mengenai DXY ya. Jadi kalau untuk DXY sendiri ini masih sideways move, tapi overall kalau kita perhatikan untuk high time frame ya, si DXY ini itu dia biris ya teman-teman ya. Dia biris, artinya si DXY ini secara pergerakan untuk primary trendnya itu turun gitu. Untuk saat ini sih dia masih sideways gitu ya. Jadi DXY ini dia butuh tetap ya, pembahasan kita butuh break dari 102.65 baru bisa menunjukkan bullishnya kembali dengan target di 103.18 dan di 103.97 dan finalnya itu di 104.76 gitu. Selama dia sideways dan dia breakdown ke bawah ya, karena trennya juga masih bearish ya, maka DXY ini condong untuk turun kembali, retest ke level harga 100.85 gitu. Oke, sekarang gini, kita coba cek lagi DXY. Kita mau tarik Fibo nih. Kita mau tarik Fibo dari atas ke bawah untuk mengukur tren yang saat ini ya gitu, untuk mengukur tren yang sideways-nya gitu. Oke, kita mau cari nih, berarti kita ukur Fibo-nya itu dari sini ya ke sini gitu. Oke, sekarang kita tarik Fibo, tarik sini ke sini. Nah, kita ketemu nih, kenapa si DXY ini sideways gitu. Karena posisinya sideways dia ini itu bertepatan dengan golden ratio ya. Golden ratio dari si DXY ini sendiri kenaikannya dari tren yang mana? Dari tren yang 11 ini, dari 104.29 ya atau 22 ke 100.62 gitu. Jadi dari atas ke bawah gitu teman-teman. Ini kan dia secara pergerakannya turun gitu. Artinya DXY ini selama dia bertahan ya atau tertekan di bawah 61.8, 102.85, dia masih potensi untuk melanjutkan penurunan ya, dan bahkan bisa ke 100.62 lagi, dan worst case-nya dia lanjut lagi turun ke level harga 99.73 gitu, atau terdekatnya itu di level 99.96 gitu. Karena kan ini pergerakan strukturnya masih turun ya, strukturnya turun, artinya kalau dia break dari current low ini dia akan cari low yang selanjutnya gitu. Kayak potensi itu 9973 sampai 9996 gitu. Oke, itu untuk DXY gitu. Jadi let's see ya, secara pergerakan DXY masih downtrend, artinya untuk gold ini masih bullish gitu. Oke, kita coba lihat dulu US obligasi ya, atau indeks 10-nya dia, indeks obligasinya dia. Nah, di sini kalau kita perhatikan secara pergerakan untuk daily-nya itu juga masih downtrend gitu. Ya, ini dia pullback nih dari 38.2 ya. Artinya pergerakan itu masih condong untuk melanjutkan penurunan ke bawah lagi. Kalau kita lihat dari weekly, di sini juga ya weekly-nya juga masih downtrend. Nah, untuk penurunan yang lebih lanjut lagi dia butuh break dari sini Fibo 61.8 ya, atau 3.47% gitu ya, untuk melanjutkan penurunan lebih lanjut lagi dengan target di 3.11 gitu ya, atau di Fibo di 76.4 teman-teman. Jadi overall untuk DXY dan juga US10Y itu masih bearish ya, artinya untuk gold ini masih ada potensi melanjutkan bullishnya kembali gitu teman-teman. Oke, jadi gitu ya pembahasan kita untuk gold hari ini ya. Untuk minggu depan ini untuk view weekly-nya. Jadi secara view, jadi masih bullish ya, dan kita masih butuh konfirmasi juga untuk entry ke dalam zona-zona yang sudah kita bahas tadi itu teman-teman. Oke, jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.